Kumpulan soal latihan asisten Ombudsman 2024. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Soal latihan 6. 1. Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring menerima LHP yang tidak memperoleh tindak lanjut dari terlapor dalam waktu 30 hari kerja. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Langsung menyusun rekomendasi. B. Melakukan pengelolaan LHP. C. Mengembalikan LHP ke keasistenan pemeriksaan. D. Menutup laporan. E. Mempublikasikan LHP. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 54 ayat 1 dan 2, LHP yang tidak memperoleh tindak lanjut dalam 30 hari kerja dilanjutkan ke tahap resolusi dan monitoring, diawali dengan pengelolaan LHP berupa telahan kelengkapan administratif dan prosedural. 2. Dalam tahap resolusi, keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring melakukan pemutakhiran kepada pihak terkait melalui A. Pemanggilan paksa. B. Investigasi mendalam. C. Permintaan informasi dan pemeriksaan lapangan tambahan. D. Penyusunan rekomendasi. E. Publikasi media. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 55 ayat 2, menyatakan bahwa dalam tahap resolusi dapat dilakukan pemutakhiran melalui permintaan informasi, keterangan, dan atau dokumen tambahan serta pemeriksaan lapangan tambahan. 3. Asisten Ombudsman menyusun rekomendasi karena LHP tidak ditindaklanjuti dan tahap resolusi tidak memperoleh penyelesaian. Apa yang tidak termasuk dalam isi rekomendasi? A. Uraian tentang laporan. B. Uraian tentang hasil pemeriksaan. C. Bentuk maladministrasi yang terjadi. D. Kesimpulan dan pendapat Ombudsman. E. Sanksi administratif yang akan dijatuhkan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 2, isi rekomendasi tidak mencakup sanksi administratif. Rekomendasi memuat uraian laporan, hasil pemeriksaan, bentuk maladministrasi, serta kesimpulan dan pendapat Ombudsman. 4. Rekomendasi Ombudsman harus disampaikan kepada pelapor atau kuasa pelapor, terlapor atau atasan terlapor dalam jangka waktu paling lambat. A. 7 hari kerja. B. 10 hari kerja. C. 14 hari kerja. D. 21 hari kerja. E. 30 hari kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 57 ayat 2, menyatakan bahwa rekomendasi disampaikan kepada pihak terkait dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. 5. Asisten Ombudsman melakukan monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi. Jika kesepakatan tidak dilaksanakan pada tahap resolusi, tindakan yang harus dilakukan adalah A. Menutup laporan. B. Menyusun LHP baru. C. Mengembalikan ke tahap pemeriksaan. D. Menetapkan rekomendasi. E. Melakukan mediasi ulang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 61 ayat 2, jika monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi pada tahap resolusi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh terlapor, maka Ombudsman menindaklanjuti dengan menetapkan rekomendasi. 6. Dalam melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi, jangka waktu yang diberikan kepada terlapor atau atasan terlapor untuk melaksanakan rekomendasi adalah A. 30 hari. B. 45 hari. C. 60 hari. D. 75 hari. E. 90 hari. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas,
yaitu bahwa pasal 62 ayat 2, menyatakan bahwa monitoring pelaksanaan rekomendasi dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak rekomendasi diterima oleh terlapor dan atau atasan terlapor. 7. Asisten Ombudsman melakukan monitoring rekomendasi dan menemukan bahwa terlapor hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima. Tindakan yang dapat diambil Ombudsman adalah A. Memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan. B. Merevisi rekomendasi. C. Mempublikasikan terlapor dan melaporkan ke DPR serta Presiden. D. Menghentikan proses monitoring. E. Melakukan mediasi ulang. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 63 ayat 1, menyatakan bahwa jika terlapor tidak melaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, Ombudsman dapat mempublikasikan terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden. 8. Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring menerima LHP yang tidak ditindaklanjuti. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Melakukan mediasi. B. Menyusun rekomendasi. C. Melakukan telahan kelengkapan administratif dan prosedural. D. Melakukan pemeriksaan lapangan. E. Mempublikasikan LHP. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 54 ayat 2, menyatakan bahwa resolusi dan monitoring diawali dengan pengelolaan LHP berupa telahan kelengkapan administratif dan prosedural penyerahan LHP. 9. Dalam proses resolusi, asisten Ombudsman menemukan bahwa diperlukan informasi tambahan, tindakan yang dapat dilakukan kecuali A. Meminta keterangan dari pelapor. B. Meminta dokumen dari terlapor. C. Melakukan pemeriksaan lapangan tambahan. D. Meminta keterangan dari pihak lain yang terkait. E. Menjatuhkan sanksi administratif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 55 ayat 2, dalam tahap resolusi dapat dilakukan pemutakhiran melalui permintaan informasi, keterangan, dokumen tambahan, dan pemeriksaan lapangan tambahan. Menjatuhkan sanksi administratif bukan bagian dari proses ini. 10. Rekomendasi Ombudsman yang telah disampaikan kepada pihak terkait. A. Harus dirahasiakan. B. Hanya boleh diketahui pelapor dan terlapor. C. Dapat dipublikasikan melalui media. D. Hanya boleh diakses oleh internal Ombudsman. E. Harus mendapat persetujuan terlapor untuk dipublikasikan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 58 menyatakan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan dapat dipublikasikan atau diberitahukan kepada masyarakat melalui media elektronik dan atau media non-elektronik. 11. Asisten Ombudsman melakukan monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi. Jangka waktu monitoring tersebut adalah A. 14 hari kerja. B. 21 hari kerja. C. 30 hari kerja. D. 45 hari kerja. E. 60 hari kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 60 ayat 2, menyatakan bahwa monitoring pelaksanaan kesepakatan mediasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan ditandatangani. 12. Dalam melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi, asisten Ombudsman menemukan bahwa terlapor tidak memberikan tanggapan. Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Langsung menutup laporan. B. Menyusun rekomendasi baru. C. Menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan rekomendasi. D. Melakukan mediasi ulang. E. Mengembalikan ke tahap pemeriksaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pasal 62 ayat 3 dan 4
menyatakan bahwa jika tidak ada tanggapan terlapor terhadap upaya pelaksanaan rekomendasi, maka disusun laporan hasil monitoring pelaksanaan rekomendasi yang memuat posisi pelaksanaan rekomendasi oleh terlapor. Audio Jungle.